Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi rabba. Wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Masih tetap semangat ya? Kita coba cek semangatnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ini serasa bergema ini. Karena ternyata bukan hanya kita, mudah-mudahan ada suara malaikat yang entah berapa banyak turut menjawab salamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mempunyai waktu 20 menit ke depan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh. Temanya ini salah satu tema dari tulisan yang sedang saya susun, yaitu Tauhid Question atau kecerdasan bertauhid. Salah satu temanya adalah saum, mindfulness atau kecerdasan berpuasa. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu mindfulness? Mungkin sebagian Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah sudah ada yang mengetahuinya dan sebagian mungkin baru mendengarnya. Ini agak kekinian ya Pak, karena mengikuti perkembangan zaman gitu. Sebenarnya sudah ada terminologi ini sudah ada di syariat kita, hanya dengan istilah yang berbeda saja. Ketika kita membahas saum, saya rasa sudah banyak, apalagi di bulan Ramadan ini sudah banyak sekali kajian tentang puasa. Tapi saya ingin coba titik beratkan di mindfulness. Dia berasal dari bahasa Inggris. Mindfulness ada dua kata. Dengan satu L, mindful, dengan mindful. Dengan dua L, mindful, itu adalah pikirannya penuh. Di pikiran kita itu penuh. Banyak hal yang dipikirkan. Tapi ketika mindful dengan satu L, kita bisa fokus. Saya analogikan begini. Ketika kita bersama dengan keluarga, dengan anak, cucu, menantu, dengan keluarga, kalau kita dalam keadaan mindful dengan satu L, mindfulness, maka kita bisa menikmati bersama keluarga tersebut. Berisiknya anak-anak, cengkrama, menikmati hidangannya, menikmati momennya, menikmati kebahagiaannya. Bahkan cukup dengan hanya melihat saja membuat kita tersenyum. Karena kita benar-benar menikmati momen itu. Tapi kalau mindful dengan double L, penuh ketika kita dalam momen itu, kita tidak bisa menikmatinya. Yang paling sederhana sekarang adalah kita asik upload misalkan. Kita asik posting misalkan. Kita asik foto makanannya misalkan. Kita asik foto bersama keluarganya. Padahal momen itu adalah momen yang seharusnya kita hadir. Nah, ini yang disebut dalam kajian logika atau NLP, salah satu cabang ilmunya. Antara pikiran dan hati itu present. Kita tidak terjebak di masa lalu, pas, atau kita tidak terjebak di future yang akan datang. Ini sering terjadi. Ini kemudian pada rola saya dengan teman-teman mendirikan Islamic Mental Care 156. Kita mencoba mengatasi masalah psikis mental dengan muatan-muatan Islaman gitu. Karena ternyata banyak, kalau kita perhatikan, yang mindful ini ujung-ujungnya meditasi Pak. Kalau di yang luar itu, mindful ini ujung-ujungnya meditasi, ujung-ujungnya yoga. Nah ternyata banyak peminatnya kaum muslimin, terutama ibu-ibu, atau akhwat, atau perempuan. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Padahal konsep itu kita sudah ada. Kita coba ramu. Sekarang bagaimana berpuasa atau saum mindfulness itu bisa menggapai ketenangan jiwa? Kita coba dari puasa ya Pak, saya mau mundur ke belakang sedikit. Ternyata berpuasa itu bukan hanya punya Islam, betul ya? Loh, bukan hanya Islam saja, bahkan agama lain, keyakinan lain, mereka juga berpuasa. Termasuk pagan.
Maka pertanyaannya, untuk apa mereka berpuasa? Ada tujuan spiritual yang ingin mereka gapai dengan berpuasa itu. Nah, ini yang mungkin seringkali luput. Saya ada pertanyaan mendasar yang mungkin patut kita renungkan. Apa tujuan kita atau apa yang kita cari di dunia ini? Jika kita menjawab ridho Allah, betul ridho Allah. Kita menjawab surga, surga. Tapi apa dalam konsep manusiawi kita itu memahaminya sebagai apa? Itu kan konsep syariat ya, cara ridho Allah itu. Saya coba ambil dari literasi yang lain. Socrates dan Plato, ini guru dan murid, mereka juga memikirkan hal yang sama. Akhirnya mereka punya konsep menemukan adanya ekomodamia atau kebahagiaan sejati. Menurut mereka, ketika manusia mendapatkan kebahagiaan sejati, maka sudah tidak butuh lagi yang lain. Sekarang coba kita lihat. Kalau kita bekerja, kita mencari, kita berkarir. Oke, kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita cari dalam duniawi, kita mendapatkan bisnis, kita mendapatkan proyek, kita mendapatkan pada tingkatan tertentu, kita dapat rumah, kita dapat mobil, kita dapat villa, dapat yang lain. What next? Apa selanjutnya? Kita menjadi sultan misalkan, apa selanjutnya? Atau dalam bidang kekuasaan misalkan, kita sudah pada tumpuk kekuasaan yang paling ujung, mutlak, absolut, kita mau ngapain aja bisa. Apa selanjutnya? Itu yang kemudian dicari. Sekarang apa yang kita cari? Makanya tidak heran kalau misalkan, kenapa ada orang yang sudah mendapatkan popularitas, mendapatkan duniawi secara materi, tapi bunuh diri. Nah, ini bermasalah dalam kajian mental. Dalam kajian ruhiyah, apalagi. Kita tidak pernah mendengar seorang Abdurrahman bin Auf stres. Kita tidak pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq yang seorang pemimpin, juga seorang pengusaha, stres. Nggak ada. Nah, ini menjadi pertanyaan mendasar. Tadi sore kita live di Instagram membahas tentang ini, dan sebelumnya juga masih mindfulness. Ada pertanyaan, apa bedanya orang yang berpuasa dengan mindfulness dan tanpa mindfulness? Saya contohkan begini, ada enak makan dan ada makan enak. Kalau enak makan, apa aja makanan bisa menjadi nikmat. Aromanya terasa, dia menikmati cita rasanya. Tapi kalau makan enak, hanya makanan tertentu. Ini adalah dua kondisi yang sangat berbeda. Pernah tidak kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu nggak berasa udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Atau ketika kita tadarus, baru kita misalkan membaca ta'awuz, membaca basmalah, atau baru ayat ke-10, tiba-tiba sudah sampai ayat 100. Ini yang kita sebut autopilot, Pak. Kita ibadah seringkali autopilot. Nggak sadar sebenarnya autopilot itu. Nah, puasa. Kita malam ke-16 ya, di flyer yang di-share ke saya. Nggak tahu tiba-tiba udah malam ke-16 rasa-rasanya. Baru kemarin kita menyaksikan sidang isbat. Mungkin sekarang kita udah tarawih. Kayaknya baru tadi sahur, tahu-tahu udah buka. Ini. Kemudian di mana letak menggapai ketenangan jiwanya? Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada hal yang menarik. Ambil hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amal ibadah Bani Adam lahu, bagi siapa? Bagi yang mengamalkannya. Bagi kita yang kena taklif. Illa, kecuali asyam, berpuasa. Wa ana ujzi'u bih, dan aku yang akan memberi ganjarannya. Pak, Bu, jamaah, saya menganalogikannya begini. Bayangkan ya. Ketika
anggaplah ganjaran itu sebagai bonus dari pimpinan kita. Oke? Maka sholat, zakat, infak, sedekah itu sudah by system bonusnya. Jadi orang yang melakukan itu sudah by system. Dia tidak akan ketemu dengan CEO-nya. Nggak ketemu dengan pemilik perusahaannya. Tapi ada amalan yang khusus, satu, as-siyam, yang langsung diberikan oleh CEO-nya. Jumlahnya nggak tahu. Dan ada momen yang luput, artinya ada kedekatan antara kita dengan Sang Kholik ketika Allah memberikan ganjaran langsung. Allah. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, hayatuna kuluha ibadatun. Hidup kami seluruhnya adalah ibadah. Bagaimana bisa hidup kami seluruhnya ibadah? Itu pertanyaan besar. Nah, ini panjang kajian ya, tapi kita kecilkan dalam as-siyam. Allah jadikan dalam bulan Ramadan sebenarnya hakikinya 1 kali 24 jam adalah ibadah. Hanya kita nggak sadar. Oh, bagaimana bisa? Saum. Setelah saum kita apa? Berbuka. Lanjut sholat maghrib. Habis sholat maghrib nggak lama sholat isya. Nggak lama taraweh. Ada yang nyambung ke tadarus. Ada yang nyambung qiyamul lail. Ada yang nyambung berzikir. Masalahnya adalah apakah kita sadar atau autopilot? Saya sering dan senang menganalogikan beginilah. Ketika bulan Ramadan datang itu ibarat kita bersama orang yang sangat kita rindukan dan sangat kita cintai. Pertanyaannya, ketika di penghujung perpisahan, apa yang akan dilakukan oleh kita? Apakah kita akan melewati momennya atau kita akan memanfaatkan setiap detik kebersamaan? Allah. Itu yang kemudian menjadi dasar pikiran. Mengapa kita beribadah itu seharusnya dalam posisi sadar. Ya, dalam istilah syariat sebenarnya khusyuk. Cuman orang kalau udah khusyuk itu kayaknya udah insecure duluan. Udah, aduh khusyuk gimana ya, aduh berat nih. Betul ada tahapan latihannya, bagaimana melatih antara pikiran, hati, dan jiwa kita itu selaras. Sholat berarti selaras, saum berarti selaras, zikir berarti selaras. Itu butuh latihan, betul. Saya kasih tips, mumpung kita masih di bulan Ramadan dan juga sudah habis waktunya. Maka, kalau kita ibaratkan diri kita adalah wadah, tidak akan masuk satu kebaikan kalau wadahnya terisi dengan keburukan. Maka perbanyak istighfar, bertaubat. Jangan pernah sibukkan jangan pernah lewatkan lisan dan hati ini senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena Ramadan ini ampunan Allah, itulah ungkapan cinta. Istighfar. Ibarat pisau, semakin diasah hati ini, kolbu ini, dia akan semakin peka dan isyarat dan narasi. Hadirin jamaah rahimahullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada telat 5 menit. Maaf, saya mohon maaf, pasti banyak salah karena al-insan, manusia la yakhlu, tidak luput minan nisyan dari khilaf wal khata'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.